Pulang bela timnas Indonesia, Palermo kepincut ingin permanenkan Emil Audero. Baca berita selengkapnya di sini. Mengejutkan, bek timnas Indonesia Dean James segera bergabung klub Yunani AEK Athens. Simak berita selengkapnya di sini. Pakar sepak bola Vietnam prediksi timnas Indonesia bakal babak belur jika lawan Malaysia. Begini katanya. Media Malaysia klaim timnas Indonesia paling agresif naturalisasi pemain di ASEAN. Saksikan dan lihat ulasannya di sini. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Pulang bela timnas Indonesia, Palermo kepincut ingin permanenkan Emil Audero. Baca berita selengkapnya di sini. Emil Audero bikin klub Italia, Palermo, kepincut ingin mempermanenkannya. Palermo kini memang sedang membangun fondasi klub demi menembus kasta teratas di musim 2026 hingga 2027. Emil Audero pun sukses membuat Palermo kepincut untuk mengontraknya secara permanen. Selain tampil apik di klub, kiper berusia 28 tahun itu juga baru saja unjuk kualitas bersama timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi bukan nama yang asing di Palermo. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu sebelumnya sudah menjalani status pinjaman dari Como sejak Februari 2025. Selama menjalani masa peminjaman, penampilan Emil cukup memuaskan. Dia mencatatkan 3 clean sheet dari 15 pertandingan bersama Il Rosanero, julukan Palermo. Catatan ini membuat Direktur Olahraga Palermo, Carlo Osti kepincut. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Osti sedang ditugaskan untuk membangun fondasi klub demi memenuhi ambisi promosi ke kasta teratas. Apalagi, klub saat ini sudah menunjuk pelatih anyar, Filippo Inzaghi. Laporan itu melanjutkan, nama pertama yang dipertimbangkan oleh Osti untuk direkrut adalah Emil Audero. Menurut laporan tersebut, Emil mempunyai hubungan baik dengan Palermo. Meski peminjamannya terbilang singkat, nama pertama yang menjadi incaran adalah Emil Audero. Kiper timnas Indonesia itu meninggalkan kenangan indah dalam kepindahannya ke Palermo. Baik karena penampilan meyakinkan yang ditunjukkan maupun karena integrasi penuh di ruang ganti dan lingkungannya, tulis laporan Tutto Mercato Web. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Emil Audero pun sangat terbuka untuk kembali ke Palermo. Meski demikian, kabarnya Palermo akan kembali meminjam Emil sebelum mempermanenkannya. Saat ini, Como dan Palermo sedang bernegosiasi. Sang pemain akan dengan senang hati kembali ke Palermo, dan Como, di sisi lain, tidak menganggap kiper itu tidak bisa dijual, tulis laporan Tutto Mercato Web. Formula yang disukai Palermo adalah pinjaman dengan kewajiban membeli jika promosi ke Serie A, tidak seperti yang terjadi di bursa transfer musim dingin lalu. Saat ia tiba di Sisilia dengan status pinjaman saja. Lanjut laporan tersebut, Emil Audero pun baru saja debut membela timnas Indonesia. Dia mentas di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Bagaimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar. Mengejutkan, bek timnas Indonesia Dean James segera bergabung klub Yunani AEK Athens. Simak berita selengkapnya di sini. Dean James yang merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini telah dikabarkan bahwa dirinya akan segera hijrah ke Yunani pada bursa transfer musim panas 2025. Dean James yang merupakan bek kiri Go Ahead Eagles saat ini telah disebutkan bahwa dirinya hampir bergabung dengan AEK Athens yang merupakan klub yang diperkuat oleh Anthony Martial. Dalam rumor transfer tersebut telah disampaikan oleh AEK Transfer seperti yang telah dikutip dalam Instagram Fansbase Timnas Indonesia Football Indonesia. Yang menurutnya pemain timnas Indonesia tersebut dipastikan akan hijrah ke AEK Athens dengan dana sebesar 2 juta euro atau sekitar 37,5 miliar. Pemain yang saat ini tengah berusia 25 tahun tersebut telah dikabarkan berhasil mencapai kesepakatan secara pribadi dengan AEK dan hanya menunggu finalisasi antara kedua klub. Sedangkan untuk Dean James sendiri dirinya masih terikat kontrak dengan Go Ahead Eagles hingga 30 Juni 2028 sehingga AEK harus mengeluarkan uang dalam memboyongnya. Pada saat ini, klub Go Ahead Eagles dan AEK Athens telah dikabarkan masih harus mencapai sebuah kesepakatan finansial agar Dean James dapat menjadi pemain klub yang berasal dari Yunani tersebut. Apabila nantinya Dean James resmi pindah ke AEK maka dia akan satu tim bersama salah satu mantan bintang Manchester United Anthony Martial. Dalam sepanjang musim 2024-2025 Dean James telah berhasil mencatat 31 pertandingan, 2 gol dan 3 assist dalam semua ajang dengan total 2.155 menit bermain. Sedangkan di ajang internasional ia telah berhasil mengoreksi 2 caps bersama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana pendapat kalian? Apakah Dean James pantas gabung AEK Athens? Silahkan tulis di kolom komentar. Pakar sepak bola Vietnam prediksi timnas Indonesia bakal babak belur jika lawan Malaysia. Begini katanya. Pakar sepak bola asal Vietnam, Quang Huy, prediksi tim nasional, timnas, Indonesia bakal babak belur jika melawan skuad Malaysia dalam waktu dekat ini.
Sebab Quang Hui melihat kualitas Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia benar-benar berbahaya semenjak kehadiran sejumlah pemain naturalisasi baru. Malaysia yang semakin kuat sudah terbukti saat Harimau Malaya menang atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada Selasa 10 Juni 2025 lalu. Dalam laga tersebut, secara mengejutkan Vietnam yang tak pernah kalah dari Malaysia selama 11 tahun terakhir, justru tumbang dengan skor telak 0-4. Usai laga tersebut, Quang Hui mengatakan permainan Malaysia cukup luar biasa dengan tambahan pemain naturalisasi. Hal tersebut membuat Vietnam menelan kekalahan telak pada laga tersebut. Malaysia baru saja menaturalisasi 7 pemain baru dari Eropa dan Amerika Selatan. Ketujuh pemain itu, yakni Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca. Pemain-pemain itu memang langsung nyetel dengan pola permainan tim asuhan Peter Klamovski. Saya benar-benar tidak menyangka tim saya, Vietnam, akan kalah separah ini. Dari Malaysia, jelas Quang Hui. Quang Hui menilai dengan kekuatan Malaysia sekarang ini, skuad asuhan Peter Klamovski itu bisa meladeni permainan timnas Indonesia. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia sudah lebih dahulu menjalankan program naturalisasi. Kalau Malaysia bertemu Indonesia sekarang, saya rasa Indonesia tidak akan mampu bersaing, tutup pengamat sepak bola Vietnam tersebut. Terlepas dari itu semua, timnas Indonesia dan Malaysia belum ada agenda bakal berjumpa dalam waktu dekat ini. Namun, skuad U23 kedua tim berada di grup yang sama di Piala AFF U23 2025. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Media Malaysia klaim timnas Indonesia paling agresif naturalisasi pemain di ASEAN. Saksikan dan lihat ulasannya di sini. Media Malaysia Berita Harian menyebut Indonesia sebagai negara yang paling agresif melakukan naturalisasi pemain. Berita Harian membandingkan proyek naturalisasi yang dilakukan Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Media negeri jiran itu sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia paling banyak menaturalisasi pemain. Hal ini karena dalam waktu 2 tahun terakhir lebih dari 10 pemain berdarah Indonesia didatangkan dari Eropa, antara lain Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Rafael Struijk, tulis Berita Harian. Selain itu, PSSI sendiri juga sudah mengirimkan pencari bakat ke Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya. Sejak Erick Thohir menduduki jabatan Ketua Umum PSSI, ada 19 pemain yang sudah dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pemain ini dinaturalisasi sebagai akselerasi tim Garuda demi meraih prestasi. Namun, Malaysia juga sejatinya cukup masif melakukan naturalisasi pemain. Sebut saja nama-nama pemain seperti Paulo Josue, Endrick Dos Santos, Dion Chols, dan Romel Morales. Terbaru, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menaturalisasi pemain seperti Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Sementara itu, Thailand lebih selektif dalam melakukan naturalisasi pemain berdarah campuran seperti Tristan Du, Charil Chapuis, dan Nicholas Mickelson. Adapun Vietnam, lebih mengutamakan untuk membina pemain akademi dan liga domestik. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.